Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya kepada mereka dan keberkahannya. Tidak lupa hadirin jemaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu setiap langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini kalau ada Natalan itu rame ya Pak ya, rame. Ya memang inilah pendidikan itu nggak boleh berhenti, ya nggak boleh berhenti. Jadi ada yang membolehkan, ada yang melarang gitu. Ini anehnya ada tokoh umat gitu ya Pak ya, malah memberikan contoh yang tidak baik. Ini kan kalau ada perumpamaan, kalau ada guru kencing berdiri, kencing lari ya. Nah ini yang terjadi seperti itu. Ya karena pimpinannya seperti itu, bawahannya kayak Abu Janda gitu kan ya. Nggak jelas. Iya. Terus kalau diperhatikan dia itu udah sukses untuk membenci Arab gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah itu yang jahat itu yang mana sih? Penjajah atau Arab? Ini kan ya Allah. Yang lebih parah lagi, kalau ada orang latihan ngomong bahasa Arab, itu orang yang bisanya anak antum, itu kan ya Allah ya Robbi, itu kan penanaman dari orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama Islam, itu dari pokoknya Pak. Jadi ditanamkan agar benci kepada bahasanya. Karena bagaimanapun juga kita ini sumbernya itu ya bahasa Arab. Ya kenapa ada orang lagi latihan, ya biarkan sajalah. Dari situlah nanti tertanam akan kecintaan kepada bahasa Arab.
Oh, saya mah Nusantara. Saya mah nggak usah yang kayak gitu-gituan. Ya Allah ya Robbi. Literatur dalam Islam itu kebanyakan dicetak dalam bahasa Arab dan itu indah-indah, Pak. Indah sekali kalau kita itu kaji. Ini ada kitab yang kecil, Pak. Kecil. Tapi isinya Masya Allah. Ini namanya Akhlaqul Libanin. Akhlaqul Libanin itu artinya akhlak, budi pekerti untuk anak kecil. Bagaimana cara pembelajarannya? Itu dengan perumpamaan. Ini ada penelitian, Pak. Budaya koruptor itu dari mana? Apakah dari pemahaman agama atau dari kebiasaannya? Nah, ternyata ada beberapa penelitian, ada yang menyatakan faktor agama mempengaruhi, ada. Dan ada juga yang menyatakan tidak dipengaruhi oleh faktor agama. Ternyata ada juga banyak orang-orang yang agamanya bagus, ibadahnya bagus, tetapi dia korupsi. Nah ini, ya jadi kalau menanamkan akhlak, ini kalau kita baca itu Masya Allah, Pak, kelihatannya sederhana kelihatannya. Tetapi sebenarnya ini pesan-pesan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Ini saya bacakan secuplik, Pak ya. Ini kalau kita lihat itu ada anak itu diajak oleh orang tuanya ke kebun, ya. Ketika ke kebun, di sana itu dia melihat ada pepohonan. Pepohonan itu indah. Nah, ketika indah ada yang bengkok. Nah, ketika itulah dia itu si anak kecil itu bilang, "Ayah, ayah, ini indah sekali, tetapi ini bengkok. Bagaimana ini baiknya diluruskan sekarang ya?" Bapaknya ketawa. "Hei anakku, kalau sudah gede itu tidak mungkin. Kalau sudah besar itu nggak mungkin. Makanya karena kebun itu tidak bisa meluruskan pepohonan yang ada." Nah ini dengan seperti ini kan dari bahasa Arab. Ini kalau saya cuplikan, Pak ya. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'abihi fi bustanin fara'a sajarar wardin jamilatan walakinnaha muwajjatan. Nah ini akan tetapi bengkok. Faqala Ahmad, si Ahmad itu anaknya, ma ajmala hadhihi syajarah. Alangkah indahnya pohon ini. Walakin akan tetapi limada ya abi hiya wajatan. Hei bapakku, tapi ini bengkok gitu. Maka faqalal abu, maka bapaknya berkata, li annal bustan lam ya'tani bitakwimiha. Karena yang namanya kebun itu tidak bisa menolong untuk meluruskannya. Terus si anak itu bilang begini, ya jadi min sihori, ya tidak bisa diluruskan dari kecilnya. Nah ini, ya jadi si Ahmad itu bilang begini, al-ahsan an nuqawwimahal an. Yang terbaik kalau begitu saya luruskan sekarang. Maka dijawab oleh ayahnya, fadhahika abuhu. Maka bapaknya tertawa. Nah ini pembelajaran yang dari kecil akan tertanam. Kalau tidak ditanamkan dari kecil, itu ya biasa-biasa aja. Nah di sini juga nanti akan ada beberapa bagaimana si anak duduknya dengan orang tua itu bagaimana, tutur katanya nggak boleh lebih tinggi. Ini kan kalau sekarang anak-anak kecil itu kadang-kadang panggil ayahnya kenceng, ngomongnya lebih tinggi, nggak terasa bahwa itu adalah akhlak yang qabih. Ini dari kisah-kisah yang ada di dalam kitab yang kecil yang seperti ini. Inilah untuk mendidik anak. Ya kita jangan terpengaruh oleh apapun ucapan-ucapan yang bilang kita cukup dengan bahasa Indonesia. Iya benar, nggak salah. Kalau kita itu pakai bahasa Indonesia, nanti yang terjemahin orang lain, kita nggak tahu asal katanya. Mau disesatkan. Nah ini, ya mereka itu sudah berhasil, Masya Allah. Ya, jadi inilah umat Islam itu. Orang itu ketakutan untuk ajaran Islam itu ditegakkan. Ya kalau terus terang Pak,
Ormas-ormas Islam itu ada yang berjuang secara legal. Legal itu melalui parlemen, melalui DPR. Itu kayak dulu Pak ya NU dulu, Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama, ada Masyumi juga, itu juga ada keinginan untuk mendirikan negara Islam. Tetapi dengan jalan yang formal. Namun demikian kesepakatan itu tidak disepakati, lebih banyak kepada bukan negara Islam. Maka di sana ya udahlah legowo. Ya kalau Muhammadiyah kan enggak ikut-ikutan partai Pak ya. Cuman dompleng di Masyumi gitu ya. Cuman dompleng di Masyumi. Nah, di NU juga demikian, asalnya sama. Jangan dikira orang yang nggak tahu sejarah itu dibilangnya ya udahlah, sangkanya nggak ada perjuangan. Jangan dipotong sejarah ini. Nah, ada juga yang jalan pintas, Kartosuwiryo itu adalah dengan jalan pintas. Nah, ini yang kurang disukai Pak ya. Kalau menurut saya sih yang namanya politik bisa-bisa aja. Ya bisa-bisa aja yang namanya politik. Ya kan kalau politik itu istilahnya begini Pak. Yang menang yang dibenarkan Pak. Yang kalah yang disalahkan. Cuma yang namanya Kartosuwiryo itu tidak melalui jalur formal. Ya Muhammadiyah, NU, Masyumi, partai apa itu ormas-ormas Islam sudah berjuang. Kalau kita lihat suaranya itu jauh Pak perbandingannya dulu di parlemen itu kira-kira lebih banyak lah yang tidak suka atau tidak ingin mendirikan negara Islam. Ya sudah, Muhammadiyah, NU sekarang mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya jangan kita terputus dengan sejarah, penting sejarah ini. Ya ini sekedar mengingatkan Pak ya. Ya jadi kalau Natalan sudahlah, kita nggak usah ikut-ikutan ya Pak ya. Ya biarkanlah kalau mereka itu merayakan, kalau minta tolong apa itu jaga ya jaga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ikut-ikutan ke dalam ya nggak usah. Ya nggak usah. Jadi apalagi kalau di agama Nasrani itu ada ritual itu kayak bentuk makan makanan gitu Pak ya. Itu ritual Pak. Jadi ada roti terus diguyur dengan anggur. Nah, gitu kan ya. Itu ibadah itu, Pak. Nggak boleh ikut-ikutan. Ya kalau ucapan selamat jelas. Di sana itu orang Nasrani sendiri tidak tahu kapan Nabi Isa itu lahir. Mengundang perdebatan antara bulan Juni gitu kan ya. Bulan Juni di sana. Jadi kalau kita lihat itu namanya Bethlehem. Bethlehem itu ya Baitul Lahmin, rumah yang tidak ada alasnya. Jadi daging itu nempel ke tanah. Jadi musimnya itu musim kering, rontang. Nah itu yang benar. Kok Desember? Mereka itu mengakui Pak sebenarnya Pak, bahwa bukan bulan Desember. Jadi itu di sana itu ada perpaduan antara agama Nasrani dengan budaya Roma. Karena ada deal-dealan Pak. Boleh kamu datang ke sini. Ayo hormati budaya lokalku gitu. Ya kalau Islam janganlah ngawin-ngawinkan budaya, nggak usah. Ya kalau kita cinta terhadap budaya lokal suka banget. Tapi ya kita pilah-pilah ya Pak ya. Yang namanya budaya lokal itu ada yang sejalan dengan syariat. Ada juga yang tidak sejalan. Iya. Ya nggak usah bilang budaya lokal yang bertentangan, nggak apa-apa, kita ikut aja. Nanti akhirnya doa, geblek sih ya. Ya jangan seperti itu. Ya itulah keadaan di kita ya. Jadi seperti itulah adanya. Umat Islam banyak yang tidak suka. Kalau Islam itu menjadi ajaran agama yang secara utuh, itu khawatir. Ya kalau menurut sejarah ya umpamanya hadis itu kan sandarannya kepada Nabi dan kepada sahabat. Sahabat mendirikan negara enggak? Ada khalifah-khalifah. Abu Bakar sebagai pemerintah
Umar sebagai pemerintah, sebagai presiden, sebagai khalifah. Utsman juga demikian, Ali juga demikian. Ya kalau memang itu dinyatakan hadis ya berarti harus diikuti. Ini cuma kita kadang-kadang gitu Pak. Apa itu sebagian-sebagian diambil gitu ya. Yang penting yang mendukung dia gitu. Nah itu kan nggak konsisten namanya. Ya itulah. Ya kan namanya hadis itu ada yang secara sempit Pak. Ada yang hanya merujuk kepada Nabi. Ada yang secara umum. Karena ada pernyataan begini. Alaikum bisunnati, tetaplah kalian sunnah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah yang memperoleh petunjuk. Kebetulan di sana sebagai pimpinan ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah itu ya sudahlah, kalau negara memang Nabi juga tidak menentukan harus seperti apa. Ya kita syukuri, kita tuh berada di Indonesia. Tinggal kita itu jaga kerukunan. Ya kerukunan. Kerukunan bukan berarti kita harus ikut-ikutan dalam ibadah, enggak. Dalam konsep akidah, ibadah sudah jelas. Lakum dinukum waliyati. Udah itu, yaitulah toleransi. Enggak usah kita itu macam-macam. Ya, itulah. Kita lihat ayat yang kemarin yang telah kita bahas bersama. Ayat yang kuncinya yaitu man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'in yauma idzin aminun. Jadi kalau kita lihat amalan itu ya Pak ya, kemarin ya Pak ya, tahu ya Pak ya? Amalan bisa diterima. Karena apa? Karena mempunyai akidah yang benar. Jadi makanya di sana orang yang amalannya itu diterima adalah orang Islam. Orang yang beriman, orang Islam, orang beriman yang inilah walaupun dosanya sebesar apapun ada harapan masuk surga. Nah, kalau orang yang tidak beriman tidak diterima. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada bagi mereka pertimbangan-pertimbangan, langsung tarik ke neraka jahanam. Nah, itu kuncinya kita itu beriman. Ya, kuncinya beriman. Yang kedua, amalan itu yang berbuat satu dibalas satu. Baik itu amalan yang tidak baik ataupun amalan yang baik. Ini. Ya, jadi ada orang niat berbuat jahat tidak jadi dilakukan. Itu kebaikan namanya, Pak. Ya. Jadi udah niat, nanti kalau dia datang disirikin aja itu, dikasih apa itu kabel yang tidak kelihatan, nanti dia lewat kesandung jatuh, kita ketawain itu. Nggak jadi, nah itu pahala. Kalau jadi dapat balasan satu kesalahan, berarti satu. Nanti ada lagi Pak. Sebenarnya kalau di dalam Islam orang itu beramal dengan kebaikan itu dibayar dengan 10 kebaikan kebanyakan Pak. Jadi man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Nah di sini wa man jaa bis sayyiati fala yujza bi wa hum la yudlamun. Jadi siapa yang datang dengan membawa kebaikan maka dia dibalas dengan 10 kebaikan. Nah ini, jadi kalau kita itu berbuat baik ya, mau ngaji, mau jamaah, nah ini dilipat gandakan kalau kita itu sampai melaksanakan. Kalau kita itu berbuat kesalahan tidak bakal dibalas kecuali yang sepadan. Nah itu. Nanti ada lagi yang dilipat gandakan pahalanya itu sampai 700. Ini kalau ini Pak, saya bicara pahala dari Al-Quran Pak, tidak dari mana-mana. Kalau dari Al-Quran yakin Pak, benar adanya ya Pak ya, benar adanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Nah ini fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi siapa yang berinfak, ini berinfak Pak, berinfak kalau Bapak itu berinfak katakan 5.000, itu dikalikan 700 Pak.
untuk masjid gitu Pak ya. Nah ini balasannya yang infak ini. Jadi berlipat ganda. Jadi ada dasarnya yaitu tumbuh menjadi 100 ya, tumbuh menjadi 7 dan tumbuh lagi nanti tumbuh menjadi bercabang-cabang sampai ratusan. Nah di sana dikalikan 7 menjadi 700. Nah itu. Nanti ada lagi Pak yang tidak diduga pahalanya, saum. Makanya dinyatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Ini kalau orang saum itu berarti dia merasakan perasaan orang lain Pak. Makanya kalau orang yang saum itu biasanya ya mempunyai rasa kasih sayang kepada sesamanya. Bagaimana perasaan orang lapar? Itu tidak enak, tidak bisa tidur, mata itu kemana-mana. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah itulah gambaran amalan-amalan yang ada. Kita teruskan, yaitu surah Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah Pak ya. Nakusu, qassa. Jadi qassa, kisah. Kisah-kisah. Kalau dalam Al-Quran itu yang namanya kisah pasti benernya Pak. Berita yang dihabarkan oleh Al-Quran itu pasti benernya. Nggak ada yang salah. Dan tidak ada yang bertentangan. Kalau kitab kok sampai isinya bertentangan, itu berarti tidak benar. Tidak benar. Yang umpamanya ada kitab Pak. Kitab itu bilang begini, bahwa Nabi Isa itu meninggal itu di tempat tidur umpamanya. Terus yang satunya lagi meninggal di tempat salib. Lah namanya kitab kok terjadi perbedaan? Berarti nggak benar. Ya kecuali pemahaman ya Pak ya. Kalau pemahaman beda. Pemahaman itu dari asumsi kita yang membaca. Sedangkan kalau pernyataan itu tidak boleh bertentangan. Nah ini, ya jadi Al-Qasas ini kisah turunnya itu di Makkah. Artinya turunnya surah ini sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Ya, sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Nah, di sini ini banyak sekali ya nanti yang akan dihabarkan, dan ini bukti bahwa Muhammad Rasulullah menerima Al-Qur'an itu adalah wahyu. Wahyu. Karena Nabi Muhammad tidak pernah kemana-mana. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, itu menggambarkan bagaimana fenomena alam yang terjadi. Nabi Muhammad gak pernah pergi-pergi ke sana, tapi menjabarkan dengan penjabaran yang yakin. Tidak ada keraguan yang ada dalam pesan Al-Quran. Itulah menunjukkan bahwa bukan karangan Muhammad, bukan hayalan Muhammad, tetapi ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifan.
yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa amana wa junudahuma wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sadaqallahul azim. Yuk kita teruskan. Po, sin, mim. Ini kalau dalam tajwid namanya mad harfi ya Pak ya. Mad yang bentuknya huruf. To, sin, mim. To itu cukup satu alif Pak ya. Kalau sin itu bisa 2,5 atau 3. Mim juga demikian. Ya 3 atau 2,5. Jadi tetap panjang ya Pak ya. Sin, mim, sin. Terus masuk ke mim ya, itu namanya idgham. Nunnya masukkan ke mim. Qasim mim. Nah itu. Nah jadi ini mad. Wallahu a'lam bimuradih. Ini kalau di dalam tafsir itu penjelasannya seperti itu. Wallahu dan Allah
A'lamu itu mengetahui, bimuradihi yang dimaksud. Manusia nggak ada yang tahu. Alif, lam, mim, yasin, tosin dan seterusnya nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah di sini ada ayat Pak. Tilka ayatul kitabil mubin. Kenapa tilka? Artinya ini, ayo. Nah ini, tilka itu artinya kan itu ya Pak ya. Itu. Jadi itu, nah itu. Tapi di sini ay bimakna hadhihi. Jadi tilka itu bimakna hadhihi. Apa artinya? Litakzim. Litakzim itu untuk menghormati. Sama dengan yang apa itu? Yaitu yang dalam surah Al-Baqarah, zalika. Zalika itu artinya hadza, Pak. Yaitu litakzim. Litakzim itu untuk mengagungkan. Ya, mengagungkan. Jadi di sini ayat-ayat Al-Qur'an ini maknanya, penggunaannya itu kadang-kadang berbeda dengan kebiasaannya. Yaitulah bahasa Al-Qur'an. Ya jadi di sini tilka ayatul kitabil mubin, ini ayat-ayat Al-Qur'an, kitab yang nyata. Ya jadi maknanya itu ini ya, ini ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ya. Jadi natslu itu dari fi'il mudhari, asalnya tala yatslu. Nah di sini pakai nun, natslu itu kami. Jadi kalau ya dia, kalau ta itu bisa jadi engkau perempuan atau dia perempuan, itu bisa ta ya. Nanti ada ta itu bisa arti engkau. Natslu itu kami akan membacanya. Kenapa kok pakainya kami, padahal ini adalah Allah yang menyatakannya. Nah di sini perlu diperhatikan, kalau Allah itu dengan pernyataan kami, itu artinya Allah itu menciptakan, ada juga yang melalui, gitu Pak. Kalau Allah yang menyatakan dengan tu, itu artinya Allah menciptakan dari tiada, yang langsung. Makanya pakainya tu. Ya, jadi kalau terjadi apa itu bencana, itu kan di sana ada sesuatu yang berurutan, Pak. Tidak langsung kan bencana terjadi, ada yang mengawalinya. Makanya di situ disebutnya di sana itu pakainya na. Nah, manusia sudah terjadi seperti ini dengan runtutan bagaimana manusia itu dilahirkan, maka dinyatakan kholakna. Kalau kholak itu Adam. Nah, itu yang pertama. Ya, yang tidak melalui. Jadi, nak yang menunjukkan banyak bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Ini orang-orang yang tidak paham agama terus sok tahu bahasa Arab, terus dia itu nah itu kan banyak, berarti Tuhan itu banyak. Nggak benar. Jadi di sini itu artinya Allah menciptakan itu tidak secara langsung. Di sana ada rentetan kejadian, maka pakainya Nah kayak di sini, natslu alaika, aku akan bacakan kepadamu min naba'i Musa, dari kisahnya Nabi Musa, beritanya Nabi Musa, wa fir'auna dan Fir'aun, bil haqqi dengan benar, liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Jadi aku akan membacakan itu bukan berarti langsung Allah itu membacakan kepada kita, langsung kepada Nabi Muhammad, enggak. Tetapi di sana, Allah itu menghabarkan melalui Jibril. Ya, Jibril. Puter kamu ini dia kalau diingetin. Aduh, kameramen ini gimana? Masa ngomong harus ngerti
Kalau gitu mah di rumah ngomong sendiri aja. Ya, jadi ini penting memahami ayat Al-Qur'an dengan tu dan na itu ada perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi bukan nanti ini banyak istilah na itu banyak. Ya, jadi di sini dinyatakan mengisahkan Musa dengan Fir'aun itu dengan benar bagi orang yang beriman. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Inna fir'auna, bahwa sungguhnya Fir'aun. Allah itu sombong, Pak ya. Jadi kalau Allah itu kan kalau artinya atas, Pak ya. Karena itu kedudukan untuk Fir'aun mengkisahkan Allah. Oh, Fir'aun itu sombong, ya kan? Tidak hanya kekuasaannya yang diagung-agungkan, dijilat-jilat gitu ya oleh pengikutnya, diagung-agungkan, tapi dirinya juga mengaku Tuhan. Fil ardi, di atas bumi, wa ja'ala ahlaha syi'an, dan dia menjadikan penduduknya, pengikutnya, orang-orang yang berada di Mesir syi'an, terpecah-pecah, Pak. Ya, jadi kalau ada pimpinan yang penduduknya itu terbelah-belah, terkotak-kotak, itu Fir'aun. Ini ngaji ya, Pak ya? Ini ngaji. Jadi yang membuat kotak-kotak penduduknya, umatnya agar terbelah-belah itu Fir'aun. Ya, jangan sampai di negeri kita itu terjadi pemecahan yang seperti itu. Ya, jadi ini Fir'aun itu seperti itu. Syi'an. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yastad'ifu itu kata-katanya dari dha'ifa. Dha'ifa. Itu kalau kita lihat kayak sama ini, Pak, nasta'in itu lafadznya hampir sama, kemasukan yaitu sin ya dan ta. Kalau nasta'in itu artinya aku meminta pertolongan. Ya, jadi kalau aunun itu pertolongan, Pak, asalnya. Kemasukan alif, sin dan ta menjadi meminta pertolongan. Kalau ini dha'ifa, lemah. Istad'afa yastad'ifu itu artinya menjadikan lemah. Ya, jadi kalau pemimpin yang menjadikan rakyatnya lemah, rakyatnya sengsara, rakyatnya tidak bisa bekerja, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan, yang menjadikan kelompoknya itu Nah, ini menjadikan lemah. Minhum, dari mereka. Nah, dari mereka yudhabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan malu dengan anak-anak perempuan mereka. Ya, malu dengan anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang membuat kerusakan. Ya kan? Ya, kalau orang kok anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya punya anak perempuan, malu. Lalu maunya gimana? Sedangkan kita itu ada ya karena kedua-duanya, ada ibu ada bapak. Ya kalau seperti itu ya sudah akan punah. Jadi dia adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Ya jangan sampai lah gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kisahnya itu kan, kalau dulu sekeliling penguasa itu biasanya ada penasehat, Pak. Ya samalah gitu ya, ada yang masukan-masukan, ada yang memberikan masukannya benar, ada yang memberi masukannya nggak benar. Ini yang nggak benar itu pokoknya bikin seneng aja lah gitu ya, itu yang nggak benar. Kalau yang bikin seneng, ini yang kacau ini. Kalau dulu itu ada istilah ABS, Pak ya, asal bapak senang gitu. Nah itu kan nggak bener, nggak, bagaimana keadaan di bawahnya itu seperti apa. Nah di situ pakainya ABS.
asal bapak senang. Ini yang menjadikan kekacauan. Ya, jadi dulu ketika Fir'aun itu berkuasa, di sana itu ada dukun-dukun itu memberikan masukan, "Hai Fir'aun, kalau ada anak laki-laki harus dibunuh. Karena apa? Karena nanti mengancam dirimu." Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka dia pun kalau ada anak laki-laki yang turun, yang lahir, maka harus dibunuh secepatnya. Nah, ini nanti ada berkaitan dengan kelahiran Nabi Musa. Nah, diteruskan lagi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa nuridu, dan aku berkehendak, kami berkehendak, an namunna, untuk mengaruniai, alal ladzina stud'ifu, atas orang-orang yang lemah, fil ardi, di atas bumi, wa naj'alahum, dan aku menjadikan, a'immatan, yaitu seorang pemimpin, wa naj'alahum, dan aku menjadikan mereka al-warisin, yaitu pewaris-pewaris. Ya, Jami, kalau di masjid sarungnya dipakai yang benar, jangan begitu ya. Duduk sila, jangan kemana-mana. Ya, jadi di sini Allah akan menjadikan orang, ya, pemimpin itu dari mereka sendiri, dari orang-orang yang lemah. Nah, inilah kalau pemimpin itu kan biasanya ada regenerasi, ya Pak ya, yang akan jadikan pimpinan. Setelah saya jadi pimpinan, kira-kira siapa? Nah, itu ada regenerasi seperti itu. Itu pemimpin yang berhasil itu seperti itu. Kalau dia itu jadi pemimpin, terus ada penggantinya. Karena apa? Biasanya kalau penggantinya yang ditunjuk oleh yang awal, itu ada rasa hormat. Kalau ada rasa hormat, kestabilan jalan. Nah, ini kan kalau tiba-tiba loncat kepada yang lain, wah, ngorek-ngorek orang-orang yang dahulunya kan. Oh, nggak bener itu mimpin. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini kalau ini Al-Quran. Karena apa? Karena adanya kezaliman. Ya, karena ada kezaliman, maka disinilah secara radikal, hei Fir'aun, aku akan saya gantikan dari orang yang lemah sendiri. Nah, inilah kekuasaan Allah. Itu seperti itu. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yakhdarun. Wa numakkina, dan di sini ini menjadikan kuat gitu ya, lahum, bagi mereka, fil ardi, di atas bumi, wa nuriya, dan aku memberitahukan Fir'auna, kepada Fir'aun, wa hamana, dan Haman ini pembisiknya apa ya, wa junudahuma, dan tentara-tentaranya, tentara keduanya yaitu Fir'aun dan Haman, minhum, dari mereka, makanu yahdarun, yaitu mereka itu dalam keadaan kegelisahan atau apa itu ya, kekhawatiran gitu, yahdarun. Nah, ini ya, jadi di sini tegaskan nanti ya, Allah sudah pilih dari orang lain, dari orang yang dianggap lemah, dan nanti diperkokoh oleh Allah. Ya, dan Allah akan menunjukkan inilah kekuasaanku gitu, kekuasaan Allah. Ini Haman itu Pak, pembisik dari Fir'aun itu ada yang aneh Pak. Jadi ketika terjadi apa itu perbedaan pendapat antara Fir'aun dengan Nabi Musa, nah disitulah Haman itu memberitahukan kepada kepada Fir'aun, hei Fir'aun, bisa kamu datangi Tuhannya Musa yang ada di atas. Kita buat yaitu semacam menara yang sampai ke atas gitu, kira-kira seperti itu. Dibangun oleh 50 orang Pak. Ya, dulu oleh 50 orang, banyaknya kayak apa. Nah, setelah itu nanti kamu Fir'aun itu naik ke atas, dan nanti tembakan panah ke arah atas. Nah, setelah dia mau tembakan ke atas, dilumurin darah dulu. Nah, nanti kalau sudah jatuh,
Tuhan sudah nggak ada, Tuhan sudah mati, ini darahnya. Sangkanya Tuhan kayak kita ya, Tuhan orang Arab gitu. Jadi bisa ditembak karena dia tentara gitu. Nah ini jangan bilang lah, masa Tuhan orang Arab, ya musyrik gitu ya. Ini kok banyak yang nggak karuan gitu ya pimpinan kita. Ya itulah harus diluruskan ya. Ditambah lagi belajar agama nggak usah mendalam-mendalam. Aduh, ini gimana ini? Masya Allah. Ya itulah. Ya kan dasarnya bohong, ya kelihatan. Fir'aun bilang seperti itu di hadapan Musa, ya diketawain. Nggak ada artinya buat Musa. Ya inilah orang yang bohong itu ketahuan bohongnya. Ya, ketika ngomong mungkin manis gitu ya Pak ya. Ketika dia ngomong, ya akan saya bunuh Tuhan gitu. Terus ketika datang, darah yang dikasih, mungkin darah ayam kali gitu. Nah ini, ya jadi kebohongan itu akan kelihatan sesudahnya. Kelihatan, berbeber, terpapar semua. Nah itulah kebohongan. Ya nggak ada kan kebohongan di depan, nggak ada ya Pak ya. Kebohongan itu di belakangnya baru ketahuan. Ya, Fir'aun dan junudnya, tentara-tentaranya itu seperti itu. Ya, wa aw'aina ila ummi Musa an ardi'i fa idza hifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna, kalau kepada orang bukan wahyu ya Pak ya, bahasanya sama, karena yang namanya wahyu itu penyampaian yang secara cepat Pak. Jadi kayak Allah menyatakan wa auhayna, Allah nyatakan mewahyukan kepada lebah, itu insting Pak ya, membuat rumah gitu kan ya Pak ya, itu juga pakainya wa auhayna. Jadi bukan beri wahyu. Yang memberikan wahyu itu hanya kepada para nabi, kepada para rasul, itu wahyu. Kalau di sini yang dimaksud wa auhayna, memberikan firasat, memberikan pemahaman secara cepat. Allah yang memberikan pemahaman. Hei Ummi Musa gitu kan ya. Siapa Ummi Musa Pak? Yakubat Pak ya. Yakubat. Jadi ibunya Nabi Musa itu namanya Yakubat. Kalau bapaknya? Bapaknya itu Imron ibnu Qais. Nah itu bapaknya itu Imron ibnu Qais. Nah itu bapak dari Nabi Musa. Ya jadi di sini kepada ibunya yaitu Yakubat an ardi'i, untuk memberikan susunya, asiknya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi, kalau kamu takut, nah ini, kalau kamu takut maka buang sajalah dia ke air. Nah ini kalau di sini yaitu fil yammi, itu di sungai. Sungainya sungai Nil Pak. Wala takhafi, dan janganlah engkau takut kepadaku. Wala tahzani, dan jangan engkau menyesal, sedih. Inna radduhu, aku akan kembalikannya gitu. Aku akan kembalikannya ilaiki, kepadamu. Ini janji Allah. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikannya Musa, hu-nya itu Musa ya Pak ya, sebagai apa? Minal mursalin, dari seorang utusan, sebagai utusan Allah. Nah inilah, jadi kalau kita lihat ini ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah kepada ibu dari Musa. Jadi di situ dinyatakan, hei Ummi Musa, berikanlah ASI. Ya, jangan khawatir. Jadi di sini ini kalau kita lihat Pak, di dalam sejarah itu di Mesir ini tempatnya itu di Uskur kalau nggak salah. Uskur. Nah di sana itu ada kelompok, di situ ada sumur, yang sumur itu gede Pak, bisa untuk ngumpetin orang itu tidak ketahuan. Karena kan Raja Fir'aun itu sudah menginstruksikan, memerintahkan, kalau ada anak laki-laki lahir, bunuh. Karena ketakutan, maka anak itu diumpetin.
Nah, diumpetin tidak ketahuan oleh siapapun karena di dalam sumur, sangkanya nggak ada orang. Nah, di situ menunjukkan bahwa di Uskur di Mesir sana, nah itu jauh Pak. Kalau sekarang kan yang ramainya tuh di Kairo gitu ya Pak ya. Ini di tempat pedesaan yang jauh, dan di sana itu sebenarnya pewaris daripada Nabi Ibrahim itu sudah ada, termasuk Asia itu juga dia itu beragama Nabi Ibrahim, jadi tetap dia itu menjalankan. Kalau kita lihat nanti dalam sejarah bahwa Asia itu tidak mau dinikahi oleh Fir'aun, cuma karena Fir'aun itu ngancam ya, karena dia menunjukkan kekuasaannya, maka dia pun maksa. Dan bapaknya pun nggak boleh. Ketika tidak boleh, mengkhawatirkan bapaknya akan dibunuh, maka di situ ada beberapa permintaan dari Asia. Boleh aku nikah dengan kamu, tapi jamin bapakku keselamatannya. Jamin bapakku dibuatkan rumah yang layak. Berikan kebutuhan kedua orang tuaku. Itu Asia. Perempuan yang berbakti, Pak ya. Itu seperti itu. Karena dipaksa, maka dia pun menyelamatkan bapaknya, maka dia pun dinikahi oleh Fir'aun. Nah ini, ya, jadi ketika itulah Yakubat itu ada ketakutan-ketakutan, maka dijanjikan oleh Allah, udah nggak usah takut. Sekarang hanyutkan, ya dibuatkan apa itu tempat, ya, terus ditaruh di sungai. Nah disitulah di sungai, maka ketika dia itu menaruh di sungai, dia memberitahukan kepada saudaranya, ya termasuk saudaranya Musa, tolong ikutin itu peti yang dibawa, yang ditaruh di sungai itu, larinya kemana? Ternyata benar, larinya itu sampai ke tempat pemandian Asia. Ya jadi disitulah dia itu diselamatkan. Ya diselamatkannya itu oleh Allah sesungguhnya. Ya nggak mungkin lah kalau Allah nggak ikut campur tangan, itu nggak mungkin. Yang namanya sungai Nil itu dari dulu airnya besar. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam beberapa hadis, ketika datangnya hari kiamat, yaitu sungai Nil sudah kering. Itu kiamat akan datang, akan cepat datang. Ya karena yang biasanya itu menggelontorkan air, terus tidak ada air lagi. Jadi alam sudah rusak. Nah, jadi air sungai Nil itulah ditaruhi Musa dan sampailah kepada pemandian Asia. Ya kalau pemandian jangan menggambarkan seperti sekarang ya Pak ya. Kayak artis-artis aja punya kolam renang di gedung ya Pak ya. Ya jangan berpikiran seperti itu. Dulu itu ya orang itu mandinya itu ya di sungai. Ya mungkin bapak-bapak yang tahun 60-an hidup banyakkan di sumur atau di sungai? Sungai. Ya karena sungai dulu waktu saya kecil itu bisa untuk macam-macam, bening ya Pak ya, bersih, nggak ada kotoran. Orang itu langsung dari tempat tidur langsung ke jebur sungai, gabuk udah bersih. Sekarang gabuk gatal. Nah itu, jadi dulu itu ya bersihnya luar biasa. Ya tidak ada yang menjadikan. Dan kalau kita lihat Pak, sebenarnya Allah ciptakan itu kalau tidak ulah karena manusia, itu semuanya itu membersihkan dirinya sendiri. Kalau tidak berlebih Pak. Jadi sungai yang diciptakan oleh Allah mengalir, kalau tidak ulah manusia, itu tidak akan kotor sekotor sekarang. Karena dia akan membersihkan dirinya sendiri. Terus bisa untuk masak, bisa untuk macam-macam. Itu air sungai. Ya itulah karena sekarang sudah banyak yang ulahnya yang nggak benernya. Ya, jadi sudah dijanjikan nanti akan aku kembalikan kepadamu dan nanti dia akan saya jadikan sebagai utusan. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa azana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqatahu, maka ditemukanlah gitu kan, ditemukannya lah alu Fir'aun, siapa yang menemukannya, yaitu keluarga Fir'aun, liyakuna lahum, agar keberadaannya bagi mereka, keberadaan Nabi Musa, aduwan wa hazanan. Ini luar biasa ya Pak ya, orang dicari-cari malahan didatangkan. Nah, nih
mau diapakan gitu. Ya inilah karena mujizat. Ya kalau kepada Nabi yang sebelum utusan irhas supaya tanda yang luar biasa sebelum menjadi utusan namanya irhas. Nah itu ada tanda-tanda kenabian. Orang dicari-cari, anak laki-laki yang baru lahir harus dibunuh, malah didatangkan. Nah ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah. Inna fir'auna, bahwa sungguh Fir'aun wa Hamana, dan penasehat Fir'aun itu namanya Haman, wa junudahuma, dan tentara-tentara keduanya, kanu khotiin, mereka itu dalam keadaan salah, keliru. Nah itulah keadaan Nabi Musa sebelum dibesarkan, sebelum beliau itu memerangi Fir'aun, itu prosesnya seperti itu. Sangat-sangat luar biasa ya, bagaimana seorang Musa dilahirkan itu penuh perjuangan dari kedua orang tuanya. Ini juga pembelajaran ya Pak ya. Kalau mendidik anak, orang tuanya yang berjuang juga Pak. Jangan orang tuanya melepas, bisa syukur, nggak bisa ya udah. Jangan seperti itu. Mendidik anak, kalau belajar dicek. Tadi belajar apa nak? Tadi disuruh apa nak? Nah itu baru orang belajar bisa setidaknya mengingatkan. Ini kalau anak itu kan ada perhatian aja itu sudah seneng ya anak itu. Ya itulah yang dapat sampaikan di PKH hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ainin wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.